Ada yang bertanya, kenapa dukun tidak dibahas? Kenapa si Udin penyesatannya, kebohongannya, kedustaannya ini tidak dibahas? Apakah Ustadz mendukung perdukunan? Kenapa pesulap merah yang selalu dikritik yang disalahkan? Saya punya analogi begini. Kenapa Anda tidak menegurnya secara santun? Kenapa Anda tidak DM? Kan ada nomor teleponnya. Ustadz, Marcel kan bukan Ustadz. Marcel kan masih belajar. Marcel kan maklum kalau yang kelima. Pertanyaannya, ini soal Ustadz Faizar. Ustadz Faizar kan dakwah tauhid. Kan beda madhab. Sekarang kita akan luruskan sedikit. Sekaligus kita ngaji. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, subscriberat. Baik, saya akan menanggapi beberapa pertanyaan dan juga komentar yang berkali-kali diulang sepertinya. Sekaligus kita belajar bersama-sama mengenal apa yang menjadi langkah dan sikap kita itu di dalam jalur dan kaidah yang benar atau tidak, begitu. Langsung saja kepada pertanyaan yang sering kita baca. Soal ini persoalan ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Yang khusus seperti kepada hari ini sering kita angkat soal Marcel, soal dukun, kemudian soal menegur Ustadz siapa, Faizar dan lain sebagainya. Pertama, ada yang bertanya, kenapa dukun tidak dibahas? Kenapa si Udin penyesatannya, kebohongannya, kedustaannya ini tidak dibahas? Apakah Ustadz mendukung perdukunan? Jadi begini, saudara kaum muslimin, ada satu kaidah yang kita pegang, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satunya itu. Jadi kalau kita mau Islam kita baik, kemudian agama kita bagus, ya, jangan membiasakan diri melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, ketika saya membahas dukun, sudah jelas-jelas di awal kita sampaikan, itu sangat-sangat dilarang di dalam agama, kemudian bagaimana keimanan kita nanti dipertaruhkan. Jelas dalam kedustaan-kedustaan para dukun seperti si Udin, kemudian beberapa dukun yang lain yang sok berbicara dan mengatasnamakan agama dan lain sebagainya, itu tidak perlu orang yang paham agama, tidak perlu orang yang paham kitab, tidak perlu orang yang paham di dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Orang awam pun bisa menilai bahwa itu adalah bobrok dan dusta, begitu loh. Jadi kalau misalkan ini diangkat, misalkan ini terus dibahas, yang mana semua orang sudah tahu bahwa itu sesat, ini namanya tahsilul hasil. Jadi mengupayakan sesuatu yang sudah jelas-jelas nyata hasilnya gitu. Sudah yakin bahwa ini akan ada hasilnya dan ini sudah berhasil, masih diupayakan. Ini kan namanya mulghah. Apa mulghah? Ya kesia-siaan. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, di mana orang awam pun itu bisa paham, melihat bahwasanya si Udin itu memang dusta dan parah seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan detail lagi gitu. Karena sudah maklum. Ini yang pertama, jelas ya. Kemudian kenapa pesulap merah yang selalu dikritik yang disalahkan? Saya punya analogi begini. Saya ketika melihat anak saya, mendengar anak saya nangis atau sampai histeris, menjerit dan lain sebagainya, intinya bertengkar dengan seseorang, dengan temannya, maka yang pertama saya panggil adalah anak saya. Dan saya jarang sekali bertanya, menginterogasi orang lain. Karena itu saya menyayangkan kalau misalkan anak saya tercekoki dengan karakter atau mental yang blok ketika saya memarahi orang lain. Jadi dia tidak bisa menjadi orang yang mandiri. Pasti yang saya tanyakan, kamu salah apa? Kamu ganggu dia seperti apa?
Enggak ganggu. Nah, enggak mungkin. Pasti ada yang salah satu sama lain. Saya sampaikan begitu. Pasti ada yang salah satu sama lain. Makanya jangan deket-deket dengan orang yang suka marah kalau kamu tidak ingin disalah atau takut diganggu. Ini salah satunya nasihat saya. Jadi ada jaraknya lah dengan mereka. Jangan berlebihan bercanda, jangan suka mengganggu orang lain. Yang saya marahi pertama kali adalah anak saya sendiri. Itu. Mungkin orang akan menilai bahwasannya, oh itu tidak adil, itu anaknya sendiri. Padahal anaknya yang nangis, anaknya yang dimarahi. Nah, ini salah satu pandangan orang lain. Tapi menurut saya ini adalah cara saya menggembleng anak saya menjadi bagaimana anak saya menjadi orang yang bermental tangguh dan berkepribadian yang mandiri. Ini di balik itu semuanya. Jadi saya melihat Marcel ketika mulai naik, semakin tinggi dia ada di posisi atas, dia akan semakin lupa, bisa jadi kalau kita tidak ingatkan. Maka dari awal kita sampaikan, hati-hati jangan membahas di luar kemampuannya, kompetensinya. Maka ini yang akan membuat dia terjatuh pada akhirnya. Silahkan berdakwah, silahkan membongkar sesuai dengan apa yang menjadi kompetensinya, menjadi kemampuannya, menjadi kelihayannya. Itu sebenarnya. Dan salah satu dari motivasi di balik itu semuanya juga diantaranya ketika kita membahas sesuatu yang bukan ahlinya, maka fantazir sa'ah. Lama-lama akan hancur sendiri. Gitu. Dan salah satu konsep zalim, ini bagian daripada penjabaran daripada zalim. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu fi ghairi mahalli. Jadi meletakkan sesuatu di selain tempatnya, itu masuk kategori zalim. Jadi jangan anggap zalim hanya menyalahi orang lain, membunuh orang lain seperti Bang Sambo, kemudian seperti para pendukungnya. Jangan mengira bahwa zalim hanya mengambil haknya orang lain, tidak. Meletakkan sesuatu yang pada bukan tempatnya itu masuk kategori zalim. Meletakkan sandal di atas kepala itu zalim. Ya, seperti itu. Maka saya sampaikan dengan jelas di sini bahwasanya kita harus memposisikan. Nah, kita ingin Marcel ini di posisi yang kuat dan tidak terombang-ambing dengan angin meskipun ada di atas, sehingga dia tetap menjaga komitmen dengan apa yang disampaikan. Ya, kemudian yang nomor 3. Nomor 3, saya mencatat kenapa kesalahannya itu ditegur di medsos. Kenapa langsung di-upload, dibuat konten. Apa numpang viewer, apa numpang banyak. Mereka mempunyai satu alasan-alasan atau tuduhan atau kecurigaan yang sah menurut saya. Dan itu kita sikapi dengan tersenyum saja. Artinya semuanya punya hak, mau berbicara komentar jorok, mau menghujat, mau membuli, mau bilang saya unsubscribe, itu apapun namanya terserah, kita tidak ngurus itu. Yang pasti itu hak mereka semuanya. Tapi sekarang kita akan luruskan sedikit, sekaligus kita ngaji. Kenapa itu disebarkan di medsos? Yang pertama adalah kita sedang berada di alam media sosial, di alam maya. Kenapa Anda tidak menegurnya secara santun? Kenapa Anda tidak DM? Kan ada nomor teleponnya. Kenapa Anda begitu bla 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 bla, tidak beradab? Ini kan namanya mecah belah. Ustadz apa, kiai apa? Saya sebenarnya kadang tertawa melihat itu. Jadi menasihati, kenapa tidak mend-DM? Ini kan media terbuka. Dia sendiri menulis, mengatakan katanya ulama, dia menulis di media sosial. Kenapa nggak nge-DM? Baik, saya hanya bercanda. Namun faktanya begitu. Jadi kita hidup di media sosial. Di media sosial itu yang harus kita ketahui adalah bahwa ada maslahat dan mudarat yang sama-sama itu imbang posisinya. Artinya ketika kita mau mengambil mudaratnya, maka mudaratnya yang dapat. Ketika kita mau ambil mafsadahnya, maslahatnya, kita akan dapat maslahatnya atau kebaikannya. Namun ketika ini persoalan akidah, persoalan yang membahayakan terhadap umat ketika salah menerimanya, disampaikan di media sosial, disampaikan di media besar, kemudian dipodcastkan, lalu diterima jutaan orang.
baik yang disampaikan itu salah dalam rangka dia sengaja atau tidak sengaja atau ketidaktahuan, dan orang awam dengan posisi mereka, dengan porsi penerimaan atau jangkauan mereka, cara berpikir mereka, atau kemampuan menangkap informasinya, itu ditangkaplah sebagai hal, oh ini tokoh yang berbicara. Katanya kalau misalkan mengaku melihat jin, itu bisa batal syahadahnya. Artinya keluar dari Islam. Orang awam akan menangkap begitu. Apa Anda yakin bahwasanya semua itu orang ngerti dengan apa yang dimaksud? Apa menolak dengan informasi itu? Tidak. Jutaan orang, jutaan mata, jutaan kepala, jutaan otak. Dan yang disampaikan ini adalah persoalan akidah. Ini persoalan yang membahayakan ketika ini dibiarkan. Kenapa disampaikan di situ? Karena kita menjaga lebih banyak jutaan tersebut daripada menjaga satu orang. Kita kalau bisa sama-sama menjaga. Kita menjaga siapa yang berbicara supaya di DM, supaya dia tidak malu misalkan. Berapa harganya, nilainya, malunya orang tersebut daripada korban yang bergelimpangan banyak tersesatkan dengan pernyataan baik, ini dalam tanda kutip, disengaja atau tidak disengaja, ketika ini persoalan agama, tidak sesuai, apalagi soal akidah, tetap ini menyesatkan. Kata-kata menyesatkan itu bukan berarti dia sengaja untuk menyesatkan, tidak. Tapi berkat ketidaktahuan dan dianggap ini sebagai orang yang ahli atau mahir, lalu orang menerimanya, ini juga tersesat. Ini sama, menyesatkan. Begitu. Jelas ya? Nah ini salah satunya. Maka ada dua mafsadah, kita menjaga nama baik, atau kita menjaga akidah jutaan orang. Bagaimana? Maka kita kembalikan kepada satu kaidah. Di dalam fikih kita melihat banyak versi, salah satunya adalah idza ta'aradal mafsadatani, ketika dua mafsadah atau dua mudarat ini sama-sama dihadapkan, ini satunya kita kalau berbicara di sini mudarat, kalau bicara di sini mudarat, maka mudarat yang mana diambil? Maka ru'ya a'wamuhuma, maka yang paling besar mudaratnya ini diselesaikan. Ini yang diantisipasi dengan membiarkan atau dengan mengambil satu mudarat yang kecil sebagai PR berikutnya daripada mudarat yang besar terjadi. Ini kaidah dalam fikih, dalam cara kita bersikap. Maka saya sampaikan, kalau misalkan baik kita DM, kita ingatkan by phone atau dengan cara WA, diluruskan. Baik, Marcel nerima. Setelah nerima, lalu apakah Marcel akan meralat? Satu. Kalau meralat, lalu apakah jamaah yang tadi 3 juta itu sudah tersesatkan? Apakah dia akan menangkap informasi ralatannya lalu mereka mau bertobat? Bisa jadi mereka tidak sempat menonton kembali. Belum tentu. Maka bagaimana caranya? Ya inilah di media sosial sekarang. Kita harus memberikan satu pencerahan ketika ada yang salah, langsung ditimpali. Jangan nunggu lama, jangan semakin banyak mereka yang yang mendapat atau mengkonsumsi informasi-informasi yang salah. Tidak seperti itu. Lalu ketika ada yang bertanya lagi, lalu ketika kita mengcounternya, apakah mereka semua akan membaca? Paling tidak kita meminimkan dan kita sudah berbuat. Ini salah satunya. Dan paling tidak, orang yang telah melakukan itu, kita minta supaya dia terbuka. Bahwa ya saya salah. Dan ditambah itu semuanya. Nah ini yang sempurna menyikapi media sosial. Salah satu. Nah, ada berapa? Ada 5. Tadi saya catat tadi. Yang nomor 4. Ada yang mengatakan begini. Ustadz, Marcel kan bukan Ustadz. Marcel kan masih belajar. Marcel kan maklum kalau salah. Nah, itu yang kita ingatkan dari awal. Berhubung bukan Ustadz, maka jangan berbicara sebagaimana Ustadz kalau dia tidak betul-betul paham, tasawur terhadap persoalannya, tasdiq, betul-betul tahqiq, betul-betul yakin dengan keilmuannya, baru disampaikan. Ini masalah ruang publik. Nah, jadi bukan berarti dia kan bukan ustadz, lalu bukan berarti orang yang bukan ustadz lalu sembarangan berbicara agama, begitu loh. Coba dibalik kita punya pikiran dan pandangan. Bukan dimaklumi persoalan ini, karena ini adalah sesuatu yang besar, adalah amrun khatir yang sangat berbahaya untuk umat. Jelas. Baik, yang kelima, saya mau segera masuk kelas ini, mau ngajar. Yang kelima, pertanyaannya, ini soal Ustadz Faizar. Ustadz Faizar kan dakwah tauhid, kan beda madhab, kurang lebih jawabannya sama.
Boleh kita melihat orang itu punya niat baik, tapi belum tentu caranya juga baik. Bisa jadi memang dia tidak tahu, tidak mumpuni, misalkan baca kitabnya dikoreksi banyak, kesalahan-kesalahan berikut pemahamannya, mungkin harus diakui bahwa beliau memang kurang belajar. Karena memang dia adalah ahlinya atau spesialis di bidang ruqyah, wirid, zikir, kemudian mempelajari soal kesehatan, soal molekul-molekul air yang ada di tubuh dan lain sebagainya. Itu bidangnya. Bukan mengomentari pendapatnya madhab seperti ini, mengomentari pendapatnya ulama-ulama semacam itu yang di luar daripada kompetensinya. Sekali lagi. Jadi apa yang kita sampaikan semuanya sudah jelas ya, alasan-alasan dan dasar-dasarnya, dan kita pun menyampaikan tidak sampai mencela dan mencaci. Meskipun satu, ini prinsip. Nanti kita akan buka kapan-kapan di lain waktu. Karena ini juga tidak harus dikonsumsi publik. Misalkan kita kepada orang yang jelas nyata-nyata ngotot, si Udin juga salah, dia tetap aja pede. Sudah bobrok, tetap aja pede. Kita bisa mencelanya. Ada dasarnya di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam martabah keempat. Yaitu ketika kita sudah ingatkan, masih ngeyel, kita tidak mampu dengan mengingatkan, ya sudah, dicela saja, nggak masalah. Tapi ini tidak semuanya harus bisa melakukannya. Dan ini tidak di setiap waktu. Kita lihat seberapa urgen dulu persoalannya. Seberapa mudaratnya itu kita lihat. Sebagaimana baginda Nabi SAW ketika ada orang Badui kemudian kencing di masjid. Lalu apakah langsung tiba-tiba ditegur? Apa langsung, keluar. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia akan lari terkencing-kencing dan kencingnya kemana-mana. Maka Nabi katakan, stop. Biarkan sampai selesai. Selesai, habis itu ambilkan air lalu disiram. Apa maksudnya? Kalau misalkan seperti tadi, maka najisnya akan kemana-mana. Seluruh lantai mungkin akan menjadi mutanajis. Tapi ketika di stop, hati-hati, biar diselesaikan. Maka yang yang kotor, yang najis, mutanajis hanya sebagian kecil saja. Cukup disiram dengan seember air. Jadi ini pertimbangan mana mafsadah, mana maslahat. Ketika sama-sama mafsadah, sama-sama ini menimbulkan mudarat, mana yang lebih besar, itu diambil dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih maksimal di dalam menjalankan satu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Dan lebih maslahat dirasakan oleh umat banyak, dan lebih damai dan tentram kita melaksanakan ibadah. Itu salah satu yang harus kita komentari. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kita tetap jaga yang namanya akidah, ukhuwah, dan jaga yang namanya dakwah, sehingga kita bersama-sama akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan khusus untuk putri. Dan pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa kebutuhan-kebutuhan. Mungkin Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi dengan kami dalam pembangunan dakwah ini, yaitu kurang lebihnya semen kita butuh 910 sak, sekitar 57.000 harganya. Kemudian besi 6, 960 biji, besi 8, 1.140 biji, kemudian besi 12 kita butuh 901 biji, kemudian bendrat 14 ikat atau kilo, paku 25 kilo, kemudian kawat tali 13 kilo, butuh batu 12 truk, dan pasir 39 truk, bambu ada 600 pohon atau batang, triplek 0,8 kita butuh 186 triplek, dan batu bata 48 kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun
Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.